Hai teman-teman semua, selamat malam ya. Video ini berlaku di situasi apapun, timeless, kapanpun kamu nonton, berlaku di hari itu juga. Balik lagi, ini adalah pembacaan general, energi kolektif, jadi bisa cocok di kamu, bisa juga enggak, gitu ya. Aku mau cek dulu dari kartu ini apa yang mau disampaikan dari kartu ini untuk teman-teman semua. Untuk judul temanya nanti mengalir aja ya. Kita lihat dari pembacaan kartunya dulu. Oke. Ada balance. Di sini aku melihat sebenarnya kamu diminta untuk seimbang antara mencintai dirimu dengan membina suatu hubungan atau relasi dengan orang lain gitu ya. Kayak memang kamu sudah di-align sama semesta untuk membuat keseimbangan yang sehat gitu ya, antara diri kamu dengan temanmu, antara diri kamu dengan keluarga kamu gitu ya. Di sini aku melihat beberapa sih dari teman-teman ini banyak sekali di dalam kehidupannya selalu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi energi cinta kasih, energi kebahagiaan kamu nggak dapatkan tapi orang lain dapatkan. Nah di sini juga semesta tuh kayak meminta teman-teman untuk seimbang, sehat, utamakan, prioritaskan dulu mana yang jadi prioritas kamu gitu ya, untuk kamu menghargai dan mencintai dirimu sendiri. Seperti itu ya. Kalau kamu nggak bisa balance sama dirimu, biasanya ya kamu akan jatuh aja di pola berulang gitu ya, di pola berulang. Kamu terus menerus itu memberikan effort kepada orang lain, tapi sementara dirimu tuh kurang penuh gitu. Kamu kurang merawat atau mencintai dirimu sendiri. Begitu. Oke. Di sini juga ada rilis. Semesta meminta teman-teman untuk melepaskan sesuatu hal yang toksik, pola berulang ya, melepaskan batasan-batasan yang membelenggu kamu sehingga ada kemungkinan kedepannya kayak kamu bakal menyakiti dirimu sendiri, bahkan menghukum dirimu, pikiranmu gitu ya. Jadi di sini kamu udah harus coba untuk melepaskan hal-hal yang menutup atau menjadi penjara untuk dirimu sendiri gitu. Aku melihat sebenarnya kamu adalah orang yang sangat diberkati sekali kehidupannya sama Tuhan gitu ya. Seiring berjalannya kamu menciptakan suatu space gitu ya, untuk membuat kehidupan yang baru, siklus baru dengan cinta, keberkahan gitu ya. Itu kamu nanti akan mengundang hal-hal baru dalam kehidupanmu, dan kamu berani untuk melangkah menapaki perubahan besar, dan kamu kayak menerima dengan tangan terbuka perubahan baru yang mau semesta kasih dalam kehidupanmu. Cuman di sini kamu diminta sama semesta untuk melepaskan suatu pemikiran yang membuat kamu tuh menjadi orang-orang yang
bermental korban gitu. Karena aku rasa di tahun ini adalah tahun siklus penutupan, di mana hal-hal ini sudah harus kamu bersihkan dalam dirimu gitu ya. Di tahun depan atau biasanya dari tahun ini tuh kayak sudah ada pertanda kamu menerima hal-hal baru, cuman tidak cepat karena ini kan pelan-pelan tapi pasti gitu. Cuman beberapa dari teman-teman di sini tuh masih ada yang belum bisa melepas hal-hal toksik gitu ya, entah ini di suatu hubungan, percintaan gitu ya. Terus energinya juga ini lebih ke pekerjaan, kayak ada adiksi juga terhadap pemakaian uang kayak gitu. Semesta meminta bagaimana caranya gitu ya, kamu diminta untuk detach sama sesuatu hal yang membelenggu atau memenjarakan dirimu gitu. Oke, bottom of the decknya di sini ada komitmen. Komitmen. Semesta juga meminta kamu untuk memiliki integritas, memiliki komitmen di dalam diri. Apa sih sebenarnya fungsi komitmen ini? Ya untuk pertumbuhan jiwamu, untuk bisa mencapai mimpi-mimpimu gitu ya. Dimulai dari apa? Ya kamu mulai dari bagaimana kamu menghargai rutinitasmu dari segi waktu, aktivitas, kebiasaan-kebiasaan yang tadinya ada kebiasaan yang tidak baik, rutinitas yang tidak baik, kamu berani mengubah itu untuk mengundang potensi-potensi secara penuh, dan ini potensi-potensi yang sangat besar untuk masuk dalam kehidupanmu. Ini juga berhubungan dengan manifestasi gitu ya. Terus juga berhubungan dengan peningkatan vibrasi, peningkatan energi gitu. Karena ketika kamu tidak bisa komit dengan dirimu sendiri, ya artinya juga ada blockaging energi yang masih harus kamu bersihkan gitu ya, yang masih harus kamu benahi secara diri gitu ya, melalui introspeksi diri gitu ya. Dan di 2025 ini sebenarnya udah harus ada sesuatu hal yang Tuhan semesta minta kamu komitmen untuk dirimu sendiri gitu ya. Oke, aku lihat dari kartu tarotnya. Ini pesan apa yang mau Tuhan semesta kasih dalam kehidupanmu. Oke. Hangman. Aku melihat ada beberapa teman-teman dari kita mungkin ya masih ada di situasi dimana kita belum mau mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Di 2025 ini tepatnya ini kita sudah 6 bulan berjalan gitu ya, masuk ke bulan 7 gitu, sudah pertengahan tahun. Semesta meminta kita untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi secara energi, baik juga secara finansial, materi, secara kreativitas kayak gitu. Ini juga energi yang masuk aku tuh agak lemes, capek gitu ya, kayak mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Ada energi kayak dari semesta tuh nyuruh kita tuh untuk grounding, meditasi, kontemplasi gitu. Energi yang aku baca ya, meditasi, kontemplasi untuk kita melihat siapa sih sebenarnya diri kita, perubahan apa sih yang mau kita perbuat dalam kehidupan kita gitu ya. Karena aku melihat di sini sebenarnya udah ada panggilan dari semesta, panggilan dari Tuhan untuk kita
keluar dari situasi yang membelenggu kehidupan kita gitu ya. Ini aku lihat secara energi ini agak ngantuk, capek, lemes banget gitu ya, pundak juga berat gitu ya. Ada energi-energi yang terblok gitu, dan pesannya di sini kayak coba deh kamu spending your time gitu ya, keluar gitu ya, minimal ke tempat-tempat yang nuansa alam, kayak kamu grounding dulu itu ya, entah kamu berjalan tanpa alas kaki atau peluk pohon kayak gitu ya, untuk bertukar energi gitu ya, energi negatifnya bisa terganti secara positif gitu ya lewat alam. Oke, The Hermit. Iya, ini benar yang tadi aku bilang. Beberapa teman-teman memang diminta untuk kontemplasi, menyelami ke dalam diri lagi gitu ya, belajar mengamati situasi gitu. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu banyak sekali yang mengalami introspeksi dalam kehidupannya gitu ya, kayak udah ada di tahap berpikir apa yang harusnya aku lepas dalam kehidupanku, apa yang seharusnya aku tarik kembali untuk aku maju menapaki sesuatu hal yang bisa mencapai mimpi-mimpi dan kesuksesan aku kayak gitu ya. Ini juga aku melihatnya kalian tuh banyak yang mengamati gitu ya, mengamati lingkungan sekitar, mengamati apa yang kalian kerjakan gitu ya, mengamati situasi yang membuat kalian stuck gitu ya, kayak kalian tuh sebenarnya sadar gitu, kok kenapa ya aku ada di posisi kayak lemes-lemes begini, capek banget kayak gitu. Mungkin ada beberapa situasi yang mungkin harus kamu tinggalkan gitu ya, atau kamu perbaiki secara energi kayak gitu. Oke, kartu lainnya Oke, Ten of Swords ya. Energi never lies ya, energi nggak bohong gitu. Kalau kita emang lagi ada di posisi emang kita yang capek banget gitu, entah kita memperjuangkan karir kita, memperjuangkan finansial yang hilang, memperjuangkan suatu hubungan yang emang tidak bisa dipertahankan lagi gitu ya. So di sini kayak semesta tuh kasih pesan ke kita tuh untuk ayo lepaskan sesuatu hal yang memang bukan buat kamu kayak gitu, lepaskan aja gitu ya. Kayak kamu harus belajar untuk percaya di depan sana nanti akan ada hal-hal baik yang mau Tuhan kasih dalam kehidupan kamu gitu. Ini kita energinya capek banget kalau misalnya mau lihat situasi saat ini gitu, capek gitu, banyak yang kamu tanggung tanggung gitu di dalam pundakmu gitu ya, kayak kamu aduh ini energinya berasa loh sampai ke pundak aku, berat banget gitu, ngantuk juga kayak gitu kan. Makanya tadi ada teman-teman juga ya yang komen gitu ya, suara aku agak lemes gitu. Ini karena emang nggak hanya aku aja, energi secara kolektif tuh emang kita lagi disuruh untuk berkesadaran gitu ya. Gak menutup kemungkinan ke aku juga gitu. Aku juga sebagai tarot reader yang menginspirasi teman-teman juga pasti akan ada di titik lemah gitu ya, ada di titik lelah juga kayak gitu. Cuman kita di sini gimana caranya membangun sesuatu hal secara profesionalitas aja gitu ya. Dan apa yang bisa aku sampaikan ya seperti ini gitu ya. Dan balik lagi ke topik, ini adalah energi yang sangat berat gitu. Tapi di balik rasa sulit kalian, sebenarnya di bottom of the deck-nya di sini ada Two of Cups gitu. Two of Cups ini akan ada keseimbangan dimana nanti pada akhirnya kayak kamu tuh berani mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan gitu. Dan ini juga hubungannya soal karir atau percintaan, ada suatu komitmen, ada kerjasama bareng, ada agreement gitu ya, tanda tangan kontrak bareng gitu ya, kerja bareng gitu. Mungkin ini adalah dari kartu Ten of Swords tadi yang di sini kayak kalian juga capek sebenarnya menunggu-nunggu sesuatu hal yang nggak pasti,
sampai kalian tuh ada di posisi ya udah mungkin emang kayak gini gitu jalan hidupku gitu ya, nggak ada perubahan, nggak tahu seperti apa dan bagaimana ke depannya kayak gitu. Kayak dari pesan semesta, pesan malaikat ya, yang mau disampaikan buat teman-teman di situasi ini. Sorry ini pembacaannya kayaknya kita lebih kayak disuruh melepaskan dulu, mungkin hanya untuk beberapa teman-teman yang resonate gitu ya, yang ngerasa agak berat gitu di pundak, ngantuk, capek, lelah gitu ya. Saranku coba grounding. Aku juga paling besok mau grounding lagi gitu ya. Ini capek banget gitu ya, dan mungkin aku juga melihat beberapa teman-teman ada yang energinya terpapar sama orang-orang sekitar yang emang bikin kamu drain, capek gitu. Terapkan batasan, boundaries gitu ya. Oke, kita lihat dari kartunya. Priority. Di sini malaikat meminta kamu untuk fokus sama prioritas tertingginya kamu gitu ya. Karena ketika kamu berani untuk memprioritaskan dirimu, akan ada motivasi gitu ya. Kayak ini semacam hal untuk membantu atau membangun motivasi kamu, atau hal-hal yang mau kamu inginkan tuh bisa terorganisir dengan lebih baik gitu. Dan di sini malaikat juga meminta kamu coba prioritaskan dulu dirimu gitu. Prioritaskan dulu mana yang menjadi keinginanmu, mana yang bukan, kayak gitu ya. Life review di sini juga semesta tuh kayak meminta setiap perjalanan kehidupan jangan lupa kita nge-review mana yang tidak seimbang di kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau di dunia pekerjaan atau di dunia lain yang berhubungan dengan jasa, contoh kayak barang gitu ya, pasti kan kita cek secara inventory gitu ya, ngecek lagi berapa barang, ngecek lagi, nge-review lagi bagaimana testimoni pelanggan terhadap suatu lapangan pekerjaan. Nah ini juga berlaku ke hidup kita gitu ya, gimana kita menginventori diri kita sendiri gitu, bagaimana kita caranya mengubah sesuatu hal yang tidak sepadan dengan diri kita, yang membuat energi kita itu ke drain gitu ya, yang mungkin tadinya kamu tidak bisa membatasi dirimu dengan orang lain, akhirnya kayak kamu tuh berani nge-review dirimu sendiri gitu ya. Oh, yang tadinya aku di bulan kemarin bisa intensitasnya bertemu dengan banyak orang, seminggu bisa 2-3 kali. Bagaimana di bulan ini, dalam 1 minggu ini, aku hanya bisa memberikan energiku tuh cuman 1 jam aja untuk bertemu sama teman-teman gitu ya. Kayak jadi ada sesuatu hal yang dipangkas, tapi ini sebenarnya untuk kebaikan dirimu kayak gitu. Ya aku lihat lagi di sini relationship harmony. Ini juga mungkin tadi ada kaitan eratnya dengan kartu Two of Cups. Diklaim aja energinya secara positif, kemungkinan besarnya ini akan ada seseorang baru yang mau hadir dalam kehidupanmu, entah ini soulmate atau twin flame. Aku sih melihat energinya sih yang seseorang yang datang ini kayak ngebangun sisi romantis secara spiritual gitu ya. Kayak yang tadinya kamu mungkin nggak percaya cinta gitu ya, mungkin nggak percaya akan adanya sesuatu hal bahwa seseorang tuh bisa saling menyayangi. Ini kamu akan ketemu sama seseorang ini untuk belajar bertumbuh bersama, untuk ngehealing satu sama lain gitu. Dan mau gimana pun kabur juga tetap aja kamu akan dipertemukan, karena memang sudah kontrak jiwanya, sudah jalannya gitu ya, untuk kamu ketemu sama situasi ini gitu. Oke, coba kita lihat lagi dari kartu lainnya, pesan mindfulnya apa buat teman-teman semua. Intention, teman-teman di sini diminta untuk memulai
prioritas yang baru gitu ya. Intensi kamu untuk misalnya hari ini apa gitu ya. Intensi adalah maaf ya suaranya agak berisik. Intensi ini kayak kamu diajarkan untuk fokus sama satu titik, dimana kayak kamu hari ini mau melakukan suatu perubahan yang seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi hari ini nih kamu intensi kamu mau ke hal apa, coba lakukan dengan secara positif gitu ya, tanpa ada terdistraksi dari hal-hal luar gitu ya. Contoh, aku kalau misalnya bisa ambil contoh, intensi kamu mungkin di hari ini kamu mau memperbaiki diri secara batasan gitu ya. Yang tadi kayak seperti aku jelaskan, mungkin di beberapa bulan kemarin kayak kamu banyak memberikan energi kamu kepada banyak orang kayak gitu ya, sehingga kayak kamu kewalahan, capek, kelelahan gitu ya. Dan di sini kamu membuat intention kepada dirimu, bagaimana caranya kamu untuk membatasi dirimu terhadap lingkungan luar gitu ya. Kayak mungkin nanti banyak sesuatu hal yang akan kamu pelajari gitu ya. Bagaimana kayak kamu cara menghealing dirimu, menghealing energimu gitu ya. Ini juga berlaku untuk hal-hal lain juga gitu ya. Ya, intensi ini sebenarnya apa sih gunanya ya? Itu untuk membuat sesuatu hal yang baru dengan versi yang lebih fresh, yang lebih segar gitu ya. Dan intensi ini kamu kembali lagi balik ke dirimu yang hadir secara utuh di hari ini, tanpa melihat dirimu di sesuatu masa lalu yang belakang gitu ya. Dan kita lihat lagi dari kartunya di sini apa yang mau disampaikan. Mirror. Di sini semesta meminta kamu membuka tangan, menerima dengan tangan terbuka akan adanya suatu perubahan yang baru. Mungkin kamu juga bertemu dengan beberapa orang yang menjadi mirrornya kamu gitu ya. Kayak kamu berkaca sama dia, dan akhirnya kayak akan ada perubahan dalam diri kamu, kayak ada kesadaran di dalam diri kamu. Oh, lewat orang ini aku berkaca, hal ini loh yang harus aku ubah dalam diriku. Hal ini loh yang harus menjadi pelajaran untuk perkembangan diriku ke arah yang lebih baik ke depannya, kayak gitu. Jadi ini juga semacam reminder buat kita semua juga, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari perlu yang namanya menjadi kaca buat diri kita gitu ya, untuk mengubah sesuatu hal yang bisa kita ubah dalam diri kita gitu ya. Dan ini bottom of the decknya juga ada my own energy, yang tadi aku bilang baik-baik menjaga energi kalian gitu ya, dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian memiliki intention, aktivitas kayak gitu ya dalam kehidupan kalian kayak gitu. Ini aku lihat lagi beberapa kartunya dari sini. Ada compassion, ada all is well. Belakangnya bottom of the decknya ada victory, ada kemenangan gitu ya. Buat teman-teman yang udah banyak sekali harapan, doa dalam setiap pergumulan kehidupan, nampaknya kemenangan akan hadir dalam kehidupan kamu gitu ya. Ini berkat kesabaran, ketahanan uji gitu ya, ketahanan mental kamu dalam menghadapi situasi gitu ya. Dan ini dalam waktu dekat akan ada mimpi-mimpimu yang terwujud, yang tercapai gitu ya. Rasa lelah kamu juga akan terbayarkan gitu. Cuman di sini
semesta mau bilang apapun yang terjadi dalam kehidupanmu semuanya adalah mendatangkan kebaikan gitu. Jadi di setiap penderitaan, di setiap situasi yang berat kita hadapin, itu ada berkat tersembunyi yang akan Tuhan berikan di waktu yang tepat gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, jangan lupa di setiap perjalanan kehidupanmu, kamu diminta untuk menunjukkan hati yang lembut, hati yang respect terhadap dirimu, karena kedatangan berkat, keberlimpahan dalam kehidupanmu itu dimulai dari bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri, bagaimana caranya kamu mencintai dirimu sendiri, dan bagaimana caranya kamu peduli dengan dirimu di segala situasi yang tidak mendukung pertumbuhan dirimu, kayak gitu yang aku lihat ya. Dan di sini dari kartu tarotnya mungkin aku ambil 2 kartu lagi sebagai penutup untuk pembacaan di hari ini. King of Wands sama The Artist. Wow, ini hari bagus banget. Bottom of the decknya ada Four of Pentacles. Pada akhirnya kamu akan memegang apa yang ada pada dirimu. Bukan pelit ya, kayak kamu menghargai si kerja kerasmu selama ini gitu ya. Jadi kamu menggenggam apa yang kamu punya saat ini, dan hanya kamu yang berhak mengeluarkan kemana aliran rezeki atau cinta kasih ini yang kamu punya, kamu berikan kepada orang tertentu gitu. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman juga mungkin banyak sekali kebaikan-kebaikannya yang dicurangi sama orang lain, sehingga ini menjadi pelajaran buat kamu gitu ya, untuk tidak sembarangan kamu memberikan effort atau atensi kepada banyak orang. Dan aku melihat di sini ada kartu King of Wands, dimana sebenarnya kamu adalah seseorang yang dibentuk atau mau dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memang sudah Tuhan berikan mandat untuk memberikan cinta kasih kepada orang-orang sekitar. Tapi ini pemimpin yang tipenya tegas gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada The Artist. Kemungkinan terbesarnya kamu adalah orang-orang yang dilahirkan memiliki bakat-bakat kreatif yang bisa memacu atau membuat karya-karya yang indah, yang agung, yang memang Tuhan sudah menaruh bakat itu ke kamu untuk kamu bagikan ke orang-orang yang membutuhkan cahayanya kamu, kayak gitu ya. Aku melihat di sini perjalanan kehidupanmu adalah perjalanan yang sangat panjang yang aku lihat gitu. Tapi bagaimana kamu mencoba untuk survive di dalam kehidupanmu, itu adalah pilihan dirimu gitu. Jika kamu bisa bertahan sampai saat ini menjadi versi terbaik, itu bagaimana juga cara kamu menghargai, merawat dirimu. Oke, dari aku segitu aja pesannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika penyampaian yang aku sampaikan masih kurang baik gitu ya. Mohon dimaklumi saja gitu ya. Paling untuk teman-teman yang butuh bantuan aku secara personal reading berbayar, itu bisa menghubungi aku di Instagramnya Enjoy Your Soul. Itu juga nama akunnya sama, bisa DM ke aku, atau enggak ada juga di situ price listnya ada di link on bio gitu ya. Sampai ketemu di hari berikutnya untuk konten-konten selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf ya teman-teman semua. See you semua, bye bye.